Pada resep 1 terdapat singkatan bahasa Latin yaitu 1. R atau recipe yang artinya ambillah. Yang kedua ada QS atau quantum satis yang artinya secukupnya. Kemudian yang ketiga ada MF atau miskafak yang artinya campur dan buatlah. Yang keempat ada LA atau like artis yang artinya menurut aturan. Kemudian yang kelima ada pulf atau pulveratus yang artinya dibuat serbuk terbagi. Yang keenam ada S atau signa yang artinya aturan pakai. Yang ketujuh ada pro yang artinya untuk. Kemudian yang ke-8 ada DD atau DDY yang artinya setiap hari. Baik, ini adalah perhitungan dosis resep 1. Yang pertama adalah paracetamol sebanyak 1,5 gram. Yang kedua, epidrin HCl atau hidrokloridum sebanyak 37,5 gram. Dan yang ketiga, saccharomyces 500 gram. Dan ini adalah TM epidrin hidrokloridum menurut buku Farmakope Indonesia edisi 3. Di sini juga saya akan menjelaskan resep 1. Yang pertama itu paracetamol, nama lainnya acetaminophen, dan pemberiannya H2 berwarna putih, tidak berbau, rasanya pahit. Larutannya itu larut dalam 70 bagian air dan 70 bagian etanol 95%, dan larut dalam bagian aseton. Khasiatnya itu antiparatik, analgesik. Yang kedua itu ephedrine, nama lainnya ephedrine hydrochloroethylene. Pemberiannya itu hablur putih atau serbuk. Khasiatnya tidak berbau, rasanya pahit. Kelarutannya itu larut dalam kurang lebih 4 bagian air, dalam bagian kurang 14 bagian aseton 95%. Khasiatnya itu asma, bronkitis, dan emfisema. Yang ketiga itu SL atau salahum lactis, nama lainnya laktosa. Pemberiannya serbuk hablur putih, tidak berbau, rasanya agak manis. Kelarutannya itu larut dalam 5 bagian air, larut dalam 1 bagian air mendidih. Sukar larut dalam etanol 95%. Larutnya tidak larut dalam kloropom dan dalam eter. Misalnya khasiatnya itu zat tambahan. Perkenalkan, nama saya Kadisa Alfiana, NIM 19330127. Di sini saya akan menjelaskan peralatan apa saja yang digunakan dalam praktikum resep nomor 1 dan 3. Yang pertama itu ada timbangan, lalu ada martida stamper, sudip, sendok tanduk, ada kertas perkamen, ayakan 100 mes, lalu ada pot bedak, dan yang terakhir plastik pipe. Untuk pengambilan bahan resep pertama yaitu paracetamol, di sini ada 1,5 gram. Yang kedua itu ephedrine HCl seberat 37,5 gram. Dan yang terakhir yaitu saccharomyces seberat 500 mg. Ya, yang pertama masukkan sedikit laktosa ke dalam lempang. Lalu gerus. Sedikit saja. Setelah itu tambahkan paracetamol. Semuanya. Gerus atau homogen. Setelah homogen, masukkan ephedrine HCl semuanya. Terus atau homogen. Setelah homogen, masukkan lagi sisa laktosa yang ada semuanya. Gerus lagi hingga homogen. Ini adalah hasil bahan yang telah ditimbang, dan ini adalah hasil bahan yang telah ditimbang untuk satu bungkus obat. Setelah itu bahan yang ini dibagi rata untuk setiap bungkusnya. Di sini ada 4 perkamen, karena di resep itu harus 14 bungkus, tapi di sini kita mencoba untuk 4 bungkus saja. Dibagi sama rata. Ini adalah hasil bahan yang telah dibagi sama rata. Setelah itu kita akan melakukan pembungkusan serbuk obat. Ya, kita langsung melakukan pembungkusan dari sebelah sini. Yang pertama-tama, yang bagian bawah ini masukkan ke dalam lipatan yang bagian atas. Lalu lipat kembali yang bagian atas. Jadi seperti ini. Setelah itu lipat bagian sebelah kanan seperti ini, full ke bawah. Tapi yang di sebelah kiri ini jangan sampai terlalu lipat ke bawah. Jadinya seperti ini. Setelah itu lipat bagian sini, lalu kumpulkan obat di tengah. Setelah itu lipat bagian atas ini, lalu masukkan ke dalam lubang ini.
jadi seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari obat yang telah dibungkus. Setelah itu masukkan ke dalam wadah. Setelah dimasukkan ke dalam wadah seperti ini, lalu beri etiket warna putih. Di sini saya akan menjelaskan tentang etiket pada resep 1, yaitu obat dalam. Jadi menggunakan etiket berwarna putih. Dalam etiket biasanya terdapat nama apotek, alamat apotek, nama apoteker, dan SIP apoteker. Karena ini hanya praktek, jadi nama kampus, alamat kampus, nama mahasiswa, dan nomor induk mahasiswa. Di sini sudah tertera nomor 1, tanggal pembuatan 22 Juni 2020, atas nama pasien Yulia 12 tahun, diminum 2 kali sehari 1 bungkus. Kemudian etiket dimasukkan ke dalam pot plastik. Setelah etiket dimasukkan ke dalam pot plastik, kemudian ditambahkan label NI tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Selanjutnya, penyerahan obat kepada pasien. Baik, ini adalah resep 1 untuk pasien anak bernama Yulia berumur 12 tahun. Obatnya terdiri dari 15 bungkus. Anjuran pemakaian dokter adalah 2 kali sehari 1 bungkus. Kegunaannya untuk nyeri dan demam. Terima kasih. Kemudian pada resep 3 ada singkatan 1 R garis miring atau resipe, artinya ambillah. 2 puff ADSP atau pulvis aspersorius, artinya serbuk tabur. 3 SUE atau signa usum externum, artinya tandai untuk pemakaian luar. Kemudian yang keempat ada da, yang artinya berikan. Dan yang kelima ada pro, yang artinya untuk. Jadi untuk perhitungan resep 3 di sini kalamin 1,4 tanpa satuan persen. Sedangkan di resep 2 taknya itu ada 40 dan daknya itu 20. Jadi perhitungan kalamin seperti berikut: 1,4 dikali 20 per 40 sama dengan 0,7. Nah, untuk asam salisilat karena di resep dia memiliki satuan persen, jadi perhitungannya itu 100 dikurang 0,8 ditambah 0,6, hasilnya 98,6%. Jadi 0,8 per 98,6 dikali 20 sama dengan 0,16. Lalu kampora itu seperti kalamin karena tidak memiliki satuan persen, 0,4 dikali 20 per 40 sama dengan 0,2. Untuk mentol itu dia sama dengan asam salisilat 0,6 per 98,6 dikali 20 sama dengan 0,12. Nah, di sini karena ini serbuk tabur, maka semua bahan ditambahkan 10%. Jadi 0,7 ditambah 10%, 0,77, 0,16 ditambah 10% sama dengan 0,76, 0,2 ditambah 10% sama dengan 0,22, 0,12 ditambah 10% sama dengan 0,132. Nah, itu pun termasuk untuk kalkum. Untuk kalkum di sini karena daknya 20, jadi kalkumnya 20 ditambah 100 ditambah 10% dikurang semua jumlah bahan 0,77 ditambah 0,76 ditambah 0,22 ditambah 0,32, dan hasilnya itu 22 dikurang 1,1798, dan kalkum itu dapat hasil akhir 20,702. Itu untuk kalkum yang ditimbang. Di sini juga saya akan menjelaskan resep 1. Yang pertama itu paracetamol, nama lainnya acetaminophen, dan pemberiannya H2 berwarna putih, tidak berbau, rasanya pahit. Larutannya itu larut dalam 70 bagian air dan 70 bagian etanol 95%, dan larut dalam bagian aseton. Khasiatnya itu antiparatik, analgesik. Yang kedua itu ephedrine, nama lainnya ephedrine hydrochloride. Pemberiannya itu hablur putih atau serbuk. Khasiatnya tidak berbau, rasanya pahit. Kelarutannya itu larut dalam kurang lebih 4 bagian air, dalam bagian kurang 14 bagian aseton 95%. Khasiatnya itu asma, bronkitis, dan emfisema. Yang ketiga itu SL atau Salarium lactis, nama lainnya laktosa. Pemberiannya serbuk hablur putih, tidak berbau, rasanya agak manis. Kelarutannya itu larut dalam 5 bagian air, larut dalam 1 bagian air mendidih. Sukar larut dalam etanol 95%. Larutnya tidak larut dalam kloroform dan dalam eter. Misalnya khasiatnya itu zat tambahan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan bahan dan pembuatan bahan. Yang pertama di sini ada mentol dengan bobot 0,132 gram. Di sini ada kalamin dengan bobot 0,77 gram. Di sini ada asam salisilat 0,176 gram, dan di sini ada kampora 0,22 gram, dan di sini ada talc total 22 gram. Ya, pertama-tama yang kita masukkan di sini adalah asam salisilatnya. Masukkan asam salisilat ke dalam lumpang. Lalu tambahkan 3 tetes etanol. 1 sampai 3 tetes etanol.
Setelah itu gerus bahan. Setelah halus, masukkan sedikit talkum. Gerus kembali atau homogen. Setelah homogen, ya, setelah campuran pertama jadi, kita langsung membuat ke campuran keduanya, yaitu kampora. Masukkan kampora ke dalam lumpang, lalu masukkan mentol, gerus hingga halus. Setelah halus, tambahkan sedikit talkum. Setelah ditambahkan talkum, gerus lagi ad homogen. Setelah homogen, untuk campuran kedua ini, lalu bisa dimasukkan langsung campuran pertamanya. Langsung masukkan kentang. Ya, setelah bahan homogen, lalu ayak dengan ayakan B40. Ayakan B40. Lalu diayak. Ya, ini adalah hasil bahan yang telah diayak. Setelah bahan diayak, lalu masukkan ke dalam wadah bedak seperti ini. Bahan telah jadi. Setelah itu beri etiket warna biru. Di sini saya akan menjelaskan etiket. Untuk resep 3 menggunakan etiket biru karena obat luar. Di dalam etiket terdapat nama apotek, alamat apotek, nama apoteker, SIP apoteker. Karena praktek jadi diganti dengan nama kampus, alamat kampus, nama mahasiswa, dan nomor induk mahasiswa. Di sini tertera nomor 3, tanggal dibuat 22 Juni 2020 atas nama pasien nuzul, dan dikasih tahu obatnya untuk apa, karena ini untuk pemakaian luar, jadi ditulis untuk pemakaian luar. Di sini saya akan menerangkan resep nomor 3 untuk pasien nuzul. Ini adalah obat luar yang dipakai ke tubuh, ditaburkan. Kegunaannya untuk antiseptik, antibakteri, dan anti iritasi.